Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Asanulatita dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan kelima mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 22 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Materi pada pertemuan kelima ini yaitu tentang metode pembaharuan KUHP dan tugas menganalisis pasal. Metode pembaharuan KUHP yang pertama, evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Yang kedua, kompromis, yaitu pembaharuan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan menambah atau menyelipkan saja. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Dan yang ketiga, global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Selanjutnya yaitu dalam tugas menganalisis pasal, saya memilih pasal 505 KUHP dan pasal 431 RUU KUHP. Pada pasal 505 ayat 1 berbunyi, barang siapa bergelandangan tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama 3 bulan. Pada pasal 505 ayat 2 berbunyi, pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang umurnya di atas 16 tahun diancam dengan kurungan paling lama 6 bulan. Dan pada pasal 431 RUU KUHP berbunyi, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 atau 1 juta. Tanggapan saya mengenai hal ini yaitu, saya kurang setuju dengan pasal 431 RUU KUHP. Karena menurut saya, mungkin penerapan denda bagi gelandangan ini memang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mendorong agar pemerintah dapat mengurangi jumlah gelandangan. Namun di sisi lain, gelandangan juga wajib dilindungi oleh negara dan negara wajib melindungi warganya agar tidak menjadi gelandangan. Adapun faktor munculnya gelandangan ini juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu karena gagalnya seseorang dalam mendapatkan pekerjaan, terdesak oleh keadaan, dan karena pengaruh dari orang lain. Dan faktor internalnya yaitu karena tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, dan faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial budaya, contohnya yaitu rendahnya harga diri pada sekelompok orang, sikap pasrah pada nasib, dan karena kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Menurut saya, solusinya yaitu pemerintah bisa memberikan penyuluhan, bimbingan sosial, bantuan sosial, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan tempat penampungan bagi para gelandangan. Sekian review pertemuan kelima mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.